Hasil kesimpulan dari bimbingan 1 UP Fisika adalah, nah di sini soal pertama, Pak Tonton ini ingin melaksanakan pembelajaran inovatif dengan tujuan pembelajaran berorientasi kolaborasi. Tujuan yang paling tepat adalah berdiskusi. Jadi jawabannya C. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Kemudian pendekatan STEM dalam rancangan pembelajaran inovatif dapat dimaknai sebagai, nah ini definisi STEM, Sains, Teknologi, Engineer, Art, dan Matematik. Jadi jawabannya adalah C. Sains dan teknologi ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur matematis. Kemudian nomor 3, yang ini jawabannya adalah B. Jadi ternyata ini lots karena ini masih KD-nya ini, kemudian indikatornya mengaplikasi ini lebih ke menerapkan, jadi masih C3 ya. Nah jawabannya adalah lots. Kemudian lanjut, dalam pembelajaran inovatif STEM, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah ini benar, sains. Kemudian ini salah tadi ya, no. Dalam pembelajaran konsep pengaruh gaya, kegiatan siswa yang memungkinkan memperoleh pemahaman konsep yang baik. Ini adalah melakukan percobaan. Jadi maksud soal ini adalah mana sih pembelajaran yang memberikan pemahaman yang baik untuk siswa. Saya tadi nggak ngerti sih soalnya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kalau soal Pak Yoto, ini jawabannya adalah berdiskusi karena siswa aktif. Kemudian siswa bersama-sama guru mencermati cerita. Jadi ini berkolaborasi ya, jadi keterampilan abad 21 C4. Kemudian Pak Wawan ingin mengembangkan tujuan pembelajaran syarat spesifik. Spesifik itu benar, jadi sulit untuk mengukur dan mengamati kalau lebih dari satu. Kemudian siswa mengamati dan mengidentifikasi. Nah, karena ini mengamati dan mengidentifikasi serta menghubungkan hubungan, lebih ini HOTS bukan LOTS ya. Jadi baca sebenarnya ini sampai akhir. Ini HOTS. Kemudian seorang guru fisika menggunakan peta konsep. Ini benar ya, kita nggak boleh memperbaiki konsep yang salah ketika ingin tahu pengetahuan awal. Kemudian lanjut, suatu ketika Anda akan merancang blended learning. Nah, ini mungkin jawabannya adalah Google Classroom, tadi nggak sempat dibalas. Mungkin maksudnya blendednya gitu ya. Bisa untuk online-nya, bisa untuk offline-nya. Kalau Zoom meeting kan cuma online aja. Jadi mungkin jawabannya adalah A. Kemudian seorang guru fisika hendak memfasilitasi siswanya supaya dapat mengembangkan potensinya. Upaya kecuali. Nah, ini adalah menyusun kurikulum bermuatan lokal. Karena itu kayak nggak nyambung. Tadi nggak sempat dibalas juga, tapi teman-teman yang jawab D sih yang benar. Model pembelajaran yang cocok untuk STEM. Ini benar ya, inquiry, PBL, dan PJPL. Sorry, ya benar. Kemudian Pak Budi, nah ini konsepnya PJBL yaitu skenario yang diciptakan namun anak-anak itu menentukan caranya sendiri, itu PJBL. Kemudian untuk tujuan TPAX, jadi TPAX ini teknologi ya, benar 1, 2, dan 3. Kemudian karakteristik proyek, nah ini benar juga, intinya tuh ada project akhir, ada produk akhir. Lanjut, dalam RPP ada 4 komponen. Komponen paling banyak memungkinkan integrasi tentu pada kegiatan pembelajaran, 4 benar. Rumusan ABCD yang tepat untuk HOTS, jadi ini jawabannya adalah A. Setelah melakukan eksperimen untuk C, siswa itu A, audiensnya dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. Saya tadi kirain yang mana yang benar ABCD-nya gitu, makanya jawabnya yang degree kan, yang satuan yang benar. Rupanya lebih ke HOTS-nya. HOTS itu kan menyimpulkan. Lanjut, Bu Ani melaksanakan pembelajaran di kelas. Alasan penting Bu Ani dapat merancang pembelajaran inovatif. Ini benar ya, tuntutan karakter dan keterampilan abad 21. Untuk
tujuan pembelajaran integrasi ICT itu adalah 3 dan 4, menggunakan video dan PowerPoint. Lanjut, tujuan pembelajaran RPP HOTS itu, yang ini konsepnya menganalisis. Ini kan mengurai, menjelas, dan mencari hubungan itu belum HOTS. Jadi yang HOTS itu menganalisis. Guru fisika di sekolah tidak memiliki labor, jadi mungkin yang nggak sesuai itu melakukan diskusi terus menerus dan menyenangkan, itu kan nggak ada hubungannya sama praktikum. Kemudian Pak Sardi ingin PBL, kemudian Pak Sardi mudah terlihat dalam PBL pada komponen untuk aktivitas pembelajaran. Fasilitas guru fisika selama pembelajaran agar siswa dapat menjalani proses pembelajaran optimal adalah lebih ke meminta siswa untuk merangkum. Jadi jawabannya B. Lanjut, nomor 25, siswa menyimak persepsi. Nah, yang ini karena siswa menyimak, jadi orientasinya berpusat pada siswa. Kemudian, guru memberikan persepsi, ini berpusat pada guru. Kemudian, KD-nya melakukan percobaan. Nah, kalau melakukan percobaan itu kan ranah psikomotor ya. Mudah insya Allah. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEM dengan tepat, Pak Yosep, guru fisika, IPAS, nah ini terpadu ya. Kata Bapak ya tadi, contohnya pembelajaran fisika, pelajaran kimia, itu yang tertanam, karena lebih ke konsep. Tapi kalau udah IPAS, itu kan terpadu konsepnya. Kemudian, dalam pembelajaran materi bersamaan gerak benda, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru menggunakan pendekatan konstruktivisme. Ini jawabannya adalah menyediakan data tentang beberapa hasil pengukuran. Jawabannya D. Kemudian suatu rumusan pembelajaran berbunyi melalui diskusi. Pengembangan abad 21. Nah, ini salah saya kirain kegiatannya, tapi benarnya kerja kelompok dan analisis. Kalau kerja kelompok ini kan kolaboratif, kalau analisis itu critical thinking. Seperti itu. Lanjut, tujuan level HOTS. Ya, kita lihat identifikasi, menguji, merinci. Nah, yang benar itu adalah 2, 3, 4 ya. Identifikasikan enggak. Lanjut, yang ini mengembangkan PPT menggunakan alat peraga, ini engineer, bukan teknologi, lebih ke produknya gitu loh, tekniknya. Karena alat peraga itu kan lebih ke teknik, tapi kalau teknologi itu lebih ke misalkan pemanfaatan video, animasi, itu lebih ke teknologi. Tapi kalau mengembangkan menggunakan alat peraga itu lebih ke engineer. Kemudian perhatikan tujuannya. Guru memaparkan materi. Nah, ini kan berpusat pada guru ya. Lanjut, KD-nya menguji pengaruh gaya. Kalau menguji berarti HOTS, bener ya. Lanjut, Pak Harto, guru fisika. Kesesuaian tuntutan abad 21 menyadari bahwa rancangan pembelajaran harus menentukan keberhasilan aktivitas pembelajaran. Lanjut, unsur pembelajaran inovatif yang cakupannya paling luas. Jadi ini bukan STEM ya, tapi keterampilan abad 21, C4. Karena dalam C4 kan ada juga HOTS ya. Kalau ini kan lebih tekniknya sih, teknologi. Lanjut, dalam Kemendikbud, manakah yang diterapkan diintegrasikan unsur abad 21, 3 dan 4 ya, IPK dan TP, tujuan pembelajaran. Lanjut, siswa dan guru. Nah, karena siswa dan guru ini kolaboratif, jadi bukan siswa saja. Lanjut, contoh tujuan pembelajaran yang HOTS itu yang setelah kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran, siswa dapat menganalisis. Jadi konsepnya di menganalisis. Lanjut, yang terakhir, dalam pembelajaran Busnul, penerapan model pembelajaran project based learning. Model tersebut pada komponen tujuan pembelajaran, ini katanya jawabannya behavior sih. Oke, demikian mungkin kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.